Halo semuanya, kembali lagi di channel WWJ TV Ribuan. Sobat penjelajah, kali ini kita berada di salah satu lokasi yang paling bikin penasaran dan penuh misteri di Kebumen. Di hadapan kita saat ini berdiri sebuah bangunan terbengkalai yang dulunya merupakan fasilitas kesehatan yang cukup penting. Hari ini kita tidak hanya akan melihat seperti apa kondisi bagian dalam bangunan mangkrak ini, tapi kita juga akan mengulik sedikit sejarah di balik berdirinya tempat ini. Sebelum akhir ditinggalkan begitu saja, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, serta share video ini ya. Sebelum kita melangkah masuk ke dalam, mari kita bahas sejarah singkat dari bangunan ini. Berdasarkan cerita dan informasi yang beredar di tengah masyarakat Kebumen, fasilitas kesehatan ini dulunya dibangun untuk menunjang kebutuhan medis warga sekitar. Pada masanya, berbagai aktivitas pelayanan medis sempat beroperasi di sini sebelum akhirnya mengalami pemindahan operasional atau penutupan permanen karena berbagai alasan. Sejak ditinggalkan bertahun-tahun lalu, gedung ini praktis tidak pernah tersentuh perawatan sama sekali. Wajar saja kalau akhirnya alam mulai mengambil alih, membuat arsitektur bergaya klasik di era dulu ini tampak menyeramkan dan dipenuhi aura mistis. Sekarang saya sudah berada di tempat area lobi utama. Begitu melangkah masuk, bau khas bangunan tua langsung tercium. Campuran antara debu tebal semen lapuk dan kelembaban yang tinggi. Dan kita coba sorot ke arah lorong panjang. Di sebelah sana gelap gulita dan sama sekali tidak ada penerangan alami yang masuk dengan sempurna. Konon koridor inilah yang sering menjadi pusat cerita-cerita horor dari warga atau konten kreator yang pernah datang di sini. Mulai dari suara langkah kaki misterius hingga penayangan bayangan di balik dinding. Suasana benar-benar sunyi, senyap, membuat setiap langkah kaki kita terdengar sangat jelas. Saat berbincang dengan beberapa warga sekitar, ada banyak kenangan yang mereka ceritakan. Salah satu kisah yang cukup sering terdengar adalah mengenai proses persalinan. Beberapa warga mengatakan bahwa dahulu mereka atau anggota keluarganya pernah melahirkan di rumah sakit ini. Saat itu suasananya sangat ramai. Tangisan bayi hampir setiap hari terdengar dari ruangan bersalin. Para dokter dan perawat bekerja bergantian melayani pasien. Bahkan sebagian warga masih mengingat letak ruang bersalin, ruang rawat inap, hingga ruang administrasi. Kini semua ruangan itu kosong. Lorong yang dahulu dipenuhi aktivitas kini hanya menyisakan kesunyian. Bagi mereka, bangunan ini bukan sekedar gedung tua. Tempat ini menyimpan begitu banyak kenangan. Seiring lamanya bangunan terbengkalai, mulai bermunculan berbagai cerita dari masyarakat. Perlu kami tegaskan bahwa cerita berikut merupakan kisah yang beredar di kalangan warga dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Konon beberapa warga yang melintas pada malam hari mengaku pernah mendengar suara seperti ada aktivitas dari dalam gedung. Ada yang mengatakan terdengar suara langkah kaki, ada pula mengaku mendengar bunyi pintu atau benda yang bergeser. Padahal bangunan tersebut sudah lama kosong dan tidak lagi digunakan. Sebagian orang menduga suara itu berasal dari hewan liar, angin yang menerpa bangunan tua, atau material bangunan yang mulai rapuh. Namun ada juga warga yang memiliki penafsiran berbeda. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah kisah tentang sosok yang diduga menyerupai Suster Misot. Menurut cerita yang beredar, pada suatu malam seseorang mengaku melihat sosok berpakaian putih sedang bergerak di lorong koridor rumah sakit. Cerita tersebut kemudian berkembang dari mulut ke mulut. Sebagian orang mempercayainya, sebagian lainnya menganggap hanya kesalahan penglihatan, efek pencahayaan, atau cerita yang semakin dramatis seiring waktu. Hingga saat ini tidak ada bukti yang dapat memastikan kebenaran kisah tersebut. Karena itu kisah sebaiknya dipahami sebagai bagian dari cerita rakyat atau pengalaman yang diceritakan warga, bukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Saat memasuki bangunan ini, suasananya memang terasa sangat sunyi. Lorong panjang tampak kosong, ruang-ruang bekas perawatan sudah dipenuhi debu. Sebagian plafon runtuh, beberapa ruangan masih menyisakan tempat tidur besi yang mulai berkarat. Jendela-jendela yang pecah membuat angin masuk dan menghasilkan suara yang terdengar tidak biasa. Jika dilihat secara logis, kondisi tua memang dapat menimbulkan berbagai suara akibat hembusan. Yang salah menafsirkan apa yang dilihat maupun didengar. Terlepas dari cerita-cerita tersebut, ruangan ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah rumah sakit ini dan mengingatkan kita pada peran para tenaga medis kesehatan yang dahulu mengabdikan diri di tempat ini. Explore kali ini bukan untuk membuktikan ada atau tidaknya hal-hal yang sulit dijelaskan. Tujuan kami adalah mendokumentasikan bangunan bersejarah yang kini telah terbengkalai, sekaligus mengangkat cerita yang hidup di tengah masyarakat sebagian dari sejarah lisan setempat. Jika kalian memiliki informasi kenangan atau pernah berkunjung di rumah sakit ini, silahkan bagikan pengalaman Anda di dalam kolom komentar. Thank you for watching. See you the next time. See you.